Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan, dan ke-11 anaknya. Lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Orang itu pun bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Beritahukanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat." Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Bacaan kita diberi judul Lembaga Alkitab Indonesia itu, Yakub bergulat dengan Allah. Dan mestinya tidak ada seorang pun yang bisa menang melawan Allah. Bagaimana mungkin? Allah itu adalah Sang Pencipta. Manusia hanya ciptaannya saja. Lalu bagaimana ini terjadi? Kalau kita memperhatikan apa yang dialami dan terjadi dengan Yakub di sungai Yabok itu, tentu ada urutannya. Ada kronologinya. Tidak dia ujug-ujug ada di situ kan. Pergumulan demi pergumulan telah dialami oleh Yakub. Yakub dikenal sebagai orang yang dilabelin itu ya, suka menipu. Awalnya menipu papanya, tentu kerjasama dengan mamanya ya. Lalu yang diberkati adalah bukan anak sulung tetapi Yakub. Dan ini menimbulkan kebencian dari kokonya yang bernama Esau itu. Lalu terjadilah di situ konflik dan terpaksa Yakub harus kabur dari rumahnya. Diarahkan juga oleh mamanya. Nanti pergilah ke tempat saudaranya, yaitu yang bernama Laban. Laban inilah yang akan nantinya menjadi mertuanya. Di rumah Laban itu si penipu ini dikerjain juga sama calon mertuanya. Yakub sangat suka dengan Rahel, tetapi kemudian Laban memberikan Lea ya buat Yakub ini, oleh karena cicinya dulu dong kan belum menikah.
Baru sesudah itu kamu boleh bekerja lagi dan boleh menikah. Akhirnya setelah beberapa tahun, 7 tahun lagi bekerja, kemudian ia mendapatkan istri yang dicintainya. Maka kalau dikatakan di ayat tadi bahwa Yakub bangun membawa kedua istri, nah dua istri itulah yang ia dapatkan di rumah Laban atau anaknya Laban ini. Iya, jadi sekarang dia bagaimanapun mungkin rindu ingin kembali. Kembali mau bertemu dengan si kokonya. Kalau orang yang telah melakukan perbuatan yang salah, telah mengelabui Esau ini, maka rasanya ada sesuatu dalam hati kan. Ada ganjalan. Bagaimana nanti kalau Esau kakaknya itu marah? Bagaimana nanti kalau kita ini semua bisa dilukai ya sebagai balas dendam. Rasanya di hati itu ada. Nah, disitulah Yakub menyusun strategi. Bagaimana dia harus membawa duluan istrinya, budaknya, lalu juga hewan ternaknya. Pinter juga ya dalam hal ini. Dia maju duluan, terus akhirnya dia belakangan, dan di situ dia sendirian. Sendirian berada di sekitar sungai Yabok itu. Disitulah kemudian dia mengalami sebuah pergumulan yang hebat. Dikatakan ada sosok seorang laki-laki di situ, lalu bergulat dengan dia. Tidak diceritakan bagaimana asal-usulnya tiba-tiba bergulat itu. Apakah Yakub yang menantang atau laki-laki itu yang ngajak gulat? Tidak diceritakan. Tapi yang diceritakan bagaimana pergulatan itu berlangsung cukup lama. Dari semalaman sampai fajar menyingsing. Kalau tinju ini berapa ronde ya? Lama sekali. Berarti Yakub juga adalah orang yang hebat, yang terlatih. Sebab kalau tidak terlatih, mungkin beberapa menit saja udah napasnya udah terengah-engah, kecapean. Nah, yang menarik memang di sini tidak disebutkan nih. Awalnya laki-laki itu siapa? Punya namanya apa? Tetapi diceritakannya bagaimana bergulat. Nah, baru belakangan itu ada kalimat yang menyimpulkan ini. Ketika ada dialog Yakub dengan orang itu, lalu kemudian di situ ada kalimat yang menyatakan bahwa disitulah Allah dan manusia bergulat dan manusia itu menang. Nah, kita mau di sini merenungkan, apakah betul-betul Yakub itu menang bergulat dengan Allah sendiri? Allah dikalahkan oleh dia? Nah, rasanya tidak demikian. Ya. Yakub yang pada waktu itu sedang dalam keadaan galau hatinya, bergumul. Nah, di situ ia berhadapan dengan seseorang yang para penafsir mengatakan seseorang ini adalah bisa malaikat Tuhan, tapi bisa juga adalah wujud atau Tuhan yang menyerupai manusia itu yang bergulat, tapi intinya ini adalah sosok yang ilahi, bukan manusia biasa. Nah, sebenarnya di situ yang terjadi adalah kalau Tuhan ataupun
yang mewakili Tuhan mau mengalahkan Yakub itu mudah sekali. Tapi nampaknya di sini sosok yang ilahi itu, yang mewakili Tuhan itu, tanda petik, memberi kesempatan untuk mengalah. Untuk Yakub bisa melanjutkan kehidupannya. Untuk nanti bisa bertemu dengan Esau, kakaknya itu. Jadi dalam hal ini bukan berarti sombong banget manusia bisa mengalahkan Allah. Nah, ada satu hal ungkapan kemenangannya itu barangkali oleh Yakub dikatakan, aku telah berhadapan muka dengan Allah dan aku selamat. Artinya dalam pemahaman orang-orang perjanjian lama pada saat itu, kalau orang betul-betul bergulat dengan Allah, berhadapan muka dengan Allah, jangankan bergulatnya, berhadapan saja itu sudah tidak tahan. Bahwa manusia itu akan binasa. Kenapa? Karena sosok Allah adalah sosok yang maha kudus. Manusia itu adalah orang yang berdosa. Apalagi Yakub memahami dirinya begitu banyak kesalahan yang ia lakukan. Nah, makanya ketika ia mau datang, mau berhadapan dengan Esau saja, hatinya sudah ciut duluan sebetulnya. Kalimat ini yang menandakan bahwa Yakub itu bersyukur oleh karena diberi kesempatan oleh Tuhan, dia tidak mati. Melihat dan bergumul dengan sosok yang ilahi itu. Nah, dari sinilah ungkapan syukur itu terjadi. Dan kemudian Yakub memberi tempat atau memberi nama tempat itu, namanya adalah Peniel. Ya. Ini adalah suatu kisah yang tempat itu akhirnya berubah menjadi nama Peniel itu. Ia bergulat dengan Tuhan tetapi diberi kesempatan untuk menang, untuk hidup. Lalu di sini sosok yang ilahi itu menanyakan kan, nah, namamu siapa? Namaku adalah Yakub. Yakub seringkali diartikan, diidentikan dengan yang memang penipu. Jangan bilang-bilang sama Pak Yakub ya. Maka kata sosok yang ilahi itu, namamu sekarang bukan lagi Yakub tetapi Israel. Nama yang baru itu. Nah, ini kesempatan sebenarnya. Tuhan memberikan kesempatan untuk dia lolos tidak binasa. Untuk Yakub menang, tanda petik ya. Lalu juga untuk Yakub berubah. Dari seorang yang tadinya tukang nipu ini sekarang menjadi orang yang nantinya akan melahirkan bangsa atau keturunan umat Allah yang besar itu. Ada sebuah perubahan. Tapi kemenangan ini ditandai juga dengan sebuah cedera pangkal pahanya. Itu artinya apa? Tetap saja manusia itu jangan sombong. Ada kelemahannya. Kelemahan Yakub yang berjalan dengan pincang itu yang tetap membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Refleksinya apa buat kita pada saat ini, kisah ini? Kita semua pasti punya masa lalu ya. Kita semua pasti punya perasaan mungkin bersalah pada orang lain. Bagaimana orang lain pernah kita lukai, pernah kita mengecewakan orang lain. Nah, disinilah kita tuh bergumul. Bergumul untuk mau menyelesaikannya. Sebab selama perasaan bersalah itu bersarang di hati kita,
kita sulit untuk menerima orang itu, untuk berdamai dan untuk menjadi sahabat lagi. Coba bayangkan ya dalam hidup kita. Kita benci sama seseorang, kita merasa pernah punya salah, kita selalu menghindar. Kalau bisa jangan ketemu. Dia datang nggak ya nanti di KD? Oh datang. Kalau ada dia nggak mau nanti diajak di panitia. Dia masuk nggak panitia? Oh ada. Nggak mau kalau ada dia. Jadi apa ya? Perasaan nggak enak, nggak nyaman itu menurut saya sih seperti pergumulan. Apakah pergumulan itu mau terus disimpan sampai kita mati? Adalah orang yang kayak gitu. Sampai mati pun gua nggak mau lihat mukanya dia. Sudah nyebelin saja. Lebih baik nggak usah tegur sapa. Pertemanan kita putus hari ini. Nah, di situ pergumulan itu menang mana nantinya? Tuhan tuh sudah memberikan kesempatan, sama seperti Yakub yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Tinggal kita mau ambil nggak kesempatan itu. Belajar dari Yakub nih, walaupun dia tadinya penipu, tapi sosok yang betul-betul dia itu sangat berjuang untuk mendapatkan berkat kan. Jangan pergi dulu sebelum kamu memberkati aku. Itu kekeh banget ya. Dari awal di rumahnya dia dengan Ishak ya, minta berkat juga sama bapaknya. Mungkin di rumah Laban juga sama. Jadi seorang yang berjuang untuk mendapatkan berkat itu. Jadi dia seorang yang sangat gigih. Nah kita gigih enggak itu? Berjuang. Pasti Tuhan sudah memberi kesempatan. Selama kita masih bernapas ini saja, Tuhan masih memberikan kesempatan. Apakah kesempatan itu kita buang? Percuma. Mestinya tidak. Ya. Disitulah kita akan mendapatkan berkat Tuhan ketika kita mengalahkan ego kita. Mau kembali untuk berdamai, mau kembali untuk membuang rasa-rasa dendam, kecewa, sakit hati itu. Nah, ini terbukti setelah Yakub berjuang, bergumul semalam-malaman itu, ia bisa bangkit dan akhirnya nanti bisa berdamai dengan kokonya itu, dengan Esau. Nah, buat kita mumpung masih ada waktu, ya, kisah ini harusnya memotivasi kita. Apa yang tidak mungkin itu harusnya mungkin terjadi. Apa yang tidak mungkin manusia berjuang melawan Allah dan menang. Itu Tuhan memberikan kesempatan buat Yakub. Nah Tuhan saya kira memberikan kesempatan bukan saja kepada Yakub, tetapi kepada setiap orang yang mau menyelesaikan masalah-masalah luka batin itu. Nah jangan tunggu nanti ya. Sebab nanti mungkin fajar sudah menyingsing. Artinya apa? Kesempatan itu sudah habis. Ketika kita sudah tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa, ya waktunya sudah tidak ada lagi. Orangnya sudah nggak mau ketemu juga dengan kita. Kesempatan habis, yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Kadang-kadang gengsi kita itulah yang menghalangi berkat dan anugerah Tuhan, khususnya dalam konteks ini untuk berdamai dengan sesama kita. Enak kok kalau misalnya kita plong bisa berdamai dengan orang lain. Nanti kita tanya lagi, kalau orang itu nggak mau menerima kita gimana? Bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah menyampaikan shalom, damai, sejahtera itu. Kenapa? Karena kita sudah diberi kemenangan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau perjanjian lama ini kan Tuhan sendiri yang menampakkan menjadi manusia. Bergumul, berjuang, yaitu ya, bergulat.
menjadi manusia. Tapi kita sudah begitu nyata Tuhan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang tampaknya kalah kan? Tampaknya kalah, mati ya. Apa dia kalah? Enggak. Dia bangkit lagi. Dia memberi kesempatan buat kita supaya kita menang lawan dosa. Nah, Yakub juga begitu. Nampaknya Tuhan kalah gitu. Tapi dia memberi kesempatan buat Yakub untuk mengatasi masalahnya. Coba kalau Yakubnya mati saat itu. Mati sudah. Di situ selesai kisahnya kan. Tapi karena seolah-olah Tuhan kalah, padahal ia menjadi manusia itu mengalah, memberi kesempatan, jadi terwujud. Kita ini sudah sedemikian rupa ditebus oleh Tuhan yang nampaknya kalah oleh keserakahan, oleh kebiadaban manusia, tetapi di situ dia memberi kesempatan buat kita menyambutnya dan mensyukurinya supaya kita bisa mengasihi setiap orang yang bahkan sudah membenci kita, sudah menyakiti kita, atau kebalikannya, bahwa kita sudah menyakiti orang lain. Harusnya berani mengampuni diri sendiri, lalu bisa berdamai dengan orang lain. Tanda orang yang tidak bisa mengampuni diri sendiri apa sih tandanya? Itu sakit hatinya tuh, terus menerus ada. Bahkan nantinya dia nggak bisa mengampuni diri sendiri. Aku terlalu terluka. Aku terlalu sakit. Dia udah kelewatan. Makanya itu pembenaran buat diri kita sehingga kita susah untuk mengampuni diri sendiri. Kalau kita berhasil mengampuni diri sendiri, maka mengampuni orang lain pun bukan perkara yang sulit. Nah, biarlah firman Tuhan ini yang nampaknya sulit itu, tapi kita boleh pelajari dan boleh kita terapkan dalam hidup kita. Supaya kita jangan menjadi beban terus dibawa-bawa. Ya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.